Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan analisis uji beda dengan menggunakan independent sample t-test. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui dulu untuk independent sample t-test itu sendiri. Nah, independent sample t-test itu merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Dan independent sample t-test itu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok yang tidak berpasangan tersebut. Independent sample t-test itu juga termasuk ke dalam uji statistik parametrik, yang artinya normalitas data wajib terpenuhi. Nah, data itu harus terdistribusi secara normal. Jadi setelah kita uji normalitas dan hasilnya data kita terdistribusi secara normal, maka kita bisa lanjutkan ke uji statistik parametrik. Salah satunya adalah independent sample t-test. Namun apabila asumsi normalitas tersebut tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan alternatif uji lainnya, yaitu uji statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung menuju ke SPSS. Untuk uji independent sample t-test itu sendiri, kita masuk ke Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means and Proportion. Setelah itu kita pilih Independent Sample t-test. Nah, kita masukkan di test variable itu adalah total. Sementara di grouping variable kita masukkan gender. Setelah itu kita pilih define groups dan masukkan 1 di grup 1 dan angka 2 di grup 2. Grup 1 adalah perempuan dan grup 2 itu adalah laki-laki. Kemudian kita pilih continue dan kemudian kita pilih OK. Nah, maka SPSS sudah memunculkan di sini hasil dari independent sample t-test kita. Kita bisa kopikan. Hasilnya kita bisa paste di Word. Ini adalah judulnya uji beda dua kelompok dengan menggunakan independent sample t-test. Kita pastekan di sini. Namun sebelumnya kita perlu tahu kriteria pengujian independent sample t-test terlebih dahulu. Kita akan lihat di sini nilai signifikansi two-tail. Di sini ya, two-sided p-nya. Dan jika nilai p tersebut di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara jika nilai p tersebut di bawah atau sama dengan 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Seperti yang kita lihat di sini hasilnya. Pada hasilnya itu adalah nilai P-nya itu 0,758. Jadi pada bagian equal variance assumed di sini itu adalah 0,758. Sehingga jika diinterpretasikan maka dia berada di atas 0,05. Maka kita bisa simpulkan berdasarkan hasil uji beda dua kelompok dengan menggunakan independent sample t-test, peneliti melaporkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita masukkan nilai signifikansinya. Itu adalah 0,758 ya. Betul ya.
maka ini kan berada di atas 0,05. Kita juga masukkan nilai T-nya yaitu 0,309. Jadi T sama dengan 0,309 antara mahasiswa laki-laki. Kita masukkan nilai mean dari laki-laki. Nilai meannya kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di grup statistics. Ini adalah 75,4688 itu untuk yang laki-laki. Dan mahasiswa perempuan dengan nilai meannya itu adalah, kita lihat, 74,9322. 4,9322 terhadap penggunaan generatif AI dalam memecahkan masalah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan memiliki ketergantungan terhadap penggunaan AI dalam memecahkan masalah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan uji analisis beda dua kelompok dengan menggunakan Mann-Whitney atau uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui apa itu uji Mann-Whitney. Jadi uji Mann-Whitney merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan, dan uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok yang tidak berpasangan tersebut. Nah, uji Mann-Whitney termasuk dalam uji statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari independent sample t-test. Hanya jika data kita tidak terdistribusi secara normal setelah uji normalitas. Nah, kita langsung menuju ke SPSS. Untuk uji Mann-Whitney kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Tests, kemudian kita pilih Legacy Dialogues, kemudian kita pilih Two Independent Samples, yang ini ya teman-teman ya. Kita pilih Two Independent Samples. Kemudian kita masukkan di sini untuk tes variable list-nya adalah total. Dan untuk grouping variabelnya adalah gender. Kemudian kita menuju ke define groups. Kita ketikkan angka 1 di grup pertama untuk perempuan dan angka 2 di grup kedua untuk laki-laki. Kita klik continue dan oke. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk test type-nya kita centang Mann-Whitney U. Kita klik oke. Nah, maka di sini SPSS akan menampilkan data hasil non-parametric tes kita. Di sini pada bagian bawah kita bisa kopikan. Ini judulnya berarti uji non-parametric Mann-Whitney test. Di sini kita pastekan. Baik. Dari data yang kita dapatkan
di sini ada angka asymptote significance to tail, itu adalah 0,800. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita melihat kriteria pengujian untuk uji Mann-Whitney, di mana jika nilai asymptote significance to tail-nya adalah atau P-nya itu di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan dari data dua kelompok kita. Namun jika nilai asymptote significance to tail-nya di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan secara signifikan dari data kita. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angka dari asymptote significance to tail-nya itu adalah 0,800. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari data dua kelompok yang kita analisis. Maka kita bisa buat kalimat kesimpulannya. Berdasarkan hasil uji dua kelompok dengan menggunakan uji Mann-Whitney, peneliti melaporkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki. Dalam hal ini kita melihat median, maka kita masukkan nilai mediannya. Nilai mediannya dapat kita ambil di sewaktu uji normalitas. Kita lihat ya, paling atas, paling pertama. Nah, di sini nilai median untuk laki-laki itu adalah 75,5, sementara nilai median untuk perempuan itu adalah 75,00. Baik, kita masukkan nilai mediannya. Untuk laki-laki itu adalah 75,5 dan mahasiswa perempuan berarti dalam kurung mediannya kita tuliskan itu adalah tadi 75 ya, 0,00. Dengan nilai signifikansi, nah ini baru kita masukkan nilai hasil uji non-parametric Mann-Whitney test kita, yaitu 0,800, di mana 0,800 ini lebih besar dari 0,05. Dengan angka U-nya, kita masukkan juga angka U-nya. U itu bisa kita ambil dari di sini. Mann-Whitney U itu adalah 913,500. Titik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan memiliki ketergantungan terhadap penggunaan generatif AI dalam memecahkan masalah. Baik. Iya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan untuk uji parametrik independent sample t-test dan uji non-parametrik Mann-Whitney. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.